Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka, Silmi, Inka, Safa, dan Nabila akan menjelaskan mengenai video berikut. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Mari kita perhatikan materi berikut ini. Konfigurasi elektron adalah cara elektron tersusun di dalam kulit atom. Jika dalam teori atom posisi atom berada di kulit L saja, dalam teori atom modern, atom bukan hanya dalam kulit, tapi ada subkulit dan juga orbital. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan bilangan kuantum karena menyatakan tempat di mana elektron itu tinggal, di kulit berapa, di subkulit, dan di orbital yang mana. Nah, dalam menyusun elektron ini dapat menggunakan prinsip Aufbau. Nah, kata Aufbau sendiri ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti membangun. Jadi, pada prinsip ini, elektron tersusun dimulai dari kulit-kulit atom dari bawah, yaitu dari tingkat energi terendah sampai ke yang tertinggi. Nah, bisa diilustrasikan. Ketika kita berlari pada lintasan lari, pasti kita akan memilih lintasan lari yang paling dalam karena lintasan lari yang paling dalam itu membutuhkan energi yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan lintasan lari yang berada di sisi luar gitu. Perbedaan energi antara subkulit dalam atom dihasilkan dari tolakan elektron-elektron. Tolakan elektron kulit terluar oleh elektron kulit dalam sangat penting karena elektron kulit terluar didorong lebih jauh dari nukleus, oleh karena itu kurang erat ketika dipegang. Orbital S berbentuk bola dan memiliki kepadatan probabilitas besar di dekat nukleus seperti gambar berikut. Sedangkan orbital P berbentuk halter dan memiliki simpul di nukleus seperti gambar pada tayangan ini. Oleh karena itu, elektron dalam orbital 2s menghabiskan lebih banyak waktu untuk lebih dekat ke inti daripada dilakukan elektron dalam orbital P dan kurang terlindungi. Dengan demikian, elektron pada subkulit S terasa lebih tinggi, lebih erat dipegang oleh inti dan energinya lebih rendah daripada elektron P. Hasil konfigurasi elektron Aufbau. Yang pertama, pengisian orbital berenergi rendah sebelum orbital berenergi tinggi. Yang kedua, sebuah orbital hanya dapat menampung 2 elektron. Yang ketiga, jika 2 atau lebih orbital terdegenerasi tersedia, 1 elektron masuk ke masing-masing sampai semuanya setengah penuh. Pernyataan yang disebut aturan Hahn. Baru setelah itu, elektron kedua mengisi salah satu orbital. Puzzle konfigurasi elektron Aufbau, di mana dalam pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Media puzzle ini akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih dipahami oleh siswa dalam proses belajar konfigurasi elektron. Seperti yang telah diajarkan, dalam pengisian ini, dari energi terendah ke energi tertinggi yang diikuti oleh arah panah. Pertama, kita memilih kotak pertama yang pastinya memiliki energi terendah, yaitu 1s2, selanjutnya 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, selanjutnya 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10,
5F14, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6, yang terakhir 8S2. Dan inilah puzzle konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron biasanya diwakili dengan adanya N atau nomor kuantum yang biasanya disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, serta adanya S, P, D, atau F yang menunjukkan orbital yang akan ditempati. Untuk lebih mendalami materi, berikut merupakan contoh dalam penerapan prinsip Aufbau untuk beberapa atom. Yang pertama ada atom hidrogen, di mana atom hidrogen ini hanya memiliki satu elektron. Untuk pengisiannya akan masuk dengan orbital paling rendah terlebih dahulu energinya, yaitu 1s. 1s ini sendiri dapat menampung 2 elektron maksimal. Maka konfigurasi elektron dari hidrogen yaitu 1s1. Yang kedua ada atom helium. Atom helium ini memiliki 2 elektron, di mana keduanya dapat masuk ke orbital 1s, yaitu konfigurasinya 1s2. Yang ketiga ada atom litium. Untuk pengisian konfigurasinya dengan orbital 1s yang sudah penuh, maka elektron ketiga dan keempatnya dapat masuk ke orbital selanjutnya, yaitu 2s. Maka untuk konfigurasi litium dengan 3 elektron, yaitu 1s2 dan 2s1. Yang keempat ada atom boron, di mana atom boron ini memiliki 5 elektron. 1s2 sudah penuh, lalu diisi pada 2s. 2s sendiri juga maksimal menampung 2 elektron. Maka 1s2, 2s2, dan tersisa 1 elektron. 1 elektron ini akan masuk ke orbital berikutnya, yaitu 2p. Untuk konfigurasi elektron dari atom boron yaitu 1s2, 2s2, dan 2p1. Untuk kejelasan, kami menentukan konfigurasi elektron menggunakan diagram pengisian orbital, di mana elektron diwakili oleh panah. Kedua nilai bilangan kuantum spin ditunjukkan dengan memiliki titik panah ke atas atau ke bawah. Pasangan atas bawah menunjukkan bahwa orbital terisi, sedangkan satu panah atas atau bawah menunjukkan bahwa orbital tersebut terisi setengah. Perhatikan dalam diagram untuk karbon dan nitrogen bahwa orbital 2p yang terdegenerasi terisi setengah daripada terisi. Menurut aturan Hahn dan spin elektron masing-masing sama. Contoh misal untuk unsur B itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p1. Atau jika ditunjukkan dalam diagram pengisian orbital, itu untuk 1s terisi penuh, berarti sebuah orbitalnya terisi. Berlaku juga pada 2s. Namun pada 2p itu hanya ada satu panah ke atas, berarti menunjukkan bahwa orbital tersebut hanya terisi setengah. Berlaku juga pada unsur C dan N.